Dukung terus channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk video terbaru dari kami. Lanjut! Selamat pagi. Untuk tutorial kali ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana menyusun soal ujian online di Jagaratu SMK Negeri 3 Salatiga. Setelah kita login ke Jagaratu, untuk membuat soal ujian online, kita masuk ke menu ujian online, kemudian kita pilih paket soal. Nah, di sini kita akan menambahkan paket soal, wadah untuk soal-soal kita nanti akan ditulis dan diujikan. Dengan cara menekan tombol tambah paket soal baru. Kemudian setelah itu kita akan diminta untuk mengisi identitas paket soal yang akan kita buat. Misalkan paket 1 untuk mata pelajaran, misalkan robotik. Kemudian untuk kelas 11 yang saya ampu, kemudian jumlah soal yang akan ditampilkan misalkan 10. Jadi nanti sekali kita melakukan pengujian, jumlah soal yang ditampilkan hanya 10. Jadi meskipun kita sudah menyusun 40 soal, kita hanya ingin mengujikan 10 soal saja, kita bisa atur di jumlah soal yang akan ditampilkan. Nah, kemudian untuk soal acak di sini ada ya atau tidak. Misalkan kita pilih ya, maka nanti untuk soal yang akan ditampilkan akan diacak secara otomatis oleh Jagaratu. Kemudian untuk pilihan gandanya apakah diacak atau tidak. Jadi opsi A, B, C, D, dan E nanti akan ditampilkan secara acak. Misalkan kita pilih ya. Kemudian apakah nilai skornya akan diperlihatkan atau tidak. Untuk sementara ini misalkan tidak dulu. Kemudian status on atau off-nya kita status off-kan dulu agar kita selesai melakukan pengeditan, baru nanti kita on-kan sehingga bisa kita ujikan untuk siswa. Setelah kita selesai melakukan pengisian identitas paket soal, nah, kita tinggal klik simpan paket soal. Di sini kita akan diarahkan kembali untuk mengisi paket soal yang baru. Nah, karena kita tidak ingin membuat paket soal baru, kita coba lihat saja untuk daftar paket soal yang sudah kita buat. Nah, ini paket soal yang sudah kita buat, ya, dimana di sini ada kelas 11, mata pelajaran, kemudian nama paketnya, statusnya masih off. Ya, kemudian di sini ada token, ya, update token, ya, kemudian jumlah soalnya masih kosong karena kita belum menulis soal di paket ini. Kemudian jumlah soal yang akan dikeluarkan 10. Kemudian soal acaknya ada ya. Kemudian apakah opsinya akan diacak ya. Kemudian nilai keluarnya tidak. Nah, di sini ada pengaturan untuk paket soal ini. Ya, di sini ada upload soal di mana sudah disediakan template menggunakan Excel. Template menggunakan Excel yang nanti akan kita coba di tutorial berikutnya. Kemudian tombol yang kedua ada tombol untuk membuat soal pilihan ganda, tombol yang ketiga untuk membuat soal uraian, yang kemudian ada tombol untuk display soal, melihat tampilan soal yang sudah kita buat. Kemudian untuk mengedit paket soal, misalkan kita mau mengubah jumlah soal yang kita akan keluarkan berapa, apakah statusnya kita mau on atau off, dan lain-lain. Kemudian tombol yang terakhir adalah hapus paket beserta detail soal. Nah, ini kalau kita menghapus paket, nanti untuk soal-soal yang sudah kita masukkan di dalam paket juga akan ikut terhapus. Maka dari itu, hati-hati dengan tombol satu ini, berbahaya. Oke, untuk menambahkan soal, misalkan kita ingin membuat soal pilihan ganda, bisa kita buat di sini. Kemudian di sini ada tampilan tombol untuk menyimpan soal, kemudian untuk nomor soalnya, kemudian di sini ada pilihan kunci jawabannya nanti apa. Nah, kemudian
Nah, editor yang pertama di sini untuk menuliskan soal. Deskripsi soalnya ada di editor yang pertama, kemudian di sini editor yang kedua untuk menuliskan jawaban A, editor berikutnya untuk jawaban B, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian di bawah di sini sudah tersedia juga simpan soal. Nah, sekarang kita coba memasukkan butir soal yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Misalkan seperti ini, soal nomor 1, kita tinggal copy saja deskripsi soalnya. Kemudian kita masukkan ke editor yang pertama. Nah, di sini kita juga bisa tinggal menyesuaikan di sini. Misalkan kita ingin perbesar. Nah, di sini untuk memperbesar gambar kita bisa gunakan di sini misalkan 250, 200, kemudian oke. Nah, nanti akan semakin memperbesar gambar. Nah, kemudian untuk jawaban A di editor yang kedua, kita tinggal kopikan saja dari kartu soal yang sudah kita siapkan. Kemudian jawaban B, kita copy. Nah, kemudian opsi jawaban C. Opsi jawaban D. Kemudian yang terakhir opsi jawaban C. Maaf, E. Setelah soal, deskripsi soal, dan kemudian untuk opsi jawabannya sudah terisi, jangan lupa kita harus mengisi kunci jawabannya terlebih dahulu dan juga nomor soalnya. Misalkan nomor soal 1, kunci jawabannya di sini, kuncinya D, kita masukkan D. Kemudian kita klik simpan soal. Di sini ada keterangan penyimpanan soal nomor 1 berhasil. Kalau kita ingin menambahkan soal kedua dan seterusnya, kita tinggal langsung melanjutkan saja prosesnya seperti yang sebelumnya. Kalau kita ingin melihat previewnya, kita bisa kembali ke paket soal dulu. Kemudian di sini ada tombol display soal. Nah, di sini tampilan soal yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian untuk fasilitas cetaknya kita coba. Ternyata memang masih belum berfungsi, nanti akan disampaikan ke admin agar ditambahkan. Jadi kalau kita ingin mencetak soal yang sudah kita buat, bisa dengan print paket soal. Oke, demikian dari saya untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Untuk berikutnya kita akan mencoba mengupload soal menggunakan Excel. Apakah jika menggunakan Excel atau template yang sudah disediakan untuk gambar dan mungkin ornamen soal yang lain bisa ikut dimasukkan atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.